Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelompok UAS bagian Kamins. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Suryadiwansyah dengan NIM 19115088 dan terdapat dua rekan saya yang akan memperkenalkan diri, dimulai dari Saudara Agung. Perkenalkan, nama saya Agung Ma'ruf dengan NIM 19115018. Halo, perkenalkan nama saya Rilo Anggoro Saputra dengan NIM 1911 500 146. Di sini kami ingin mengimplementasikan algoritma Kamins ke dalam program PHP. Kenapa PHP? Kami kurang atau tidak paham dalam mengimplementasikan ke program Java karena terkendala oleh wawasan kami sendiri. Nah, selanjutnya untuk penjelasan program akan dijelaskan pertama oleh Saudara Agung. Untuk proses pertama ini, kita memerlukan dataset SOCR yang akan kita gunakan untuk memasukkan dataset tersebut ke dalam database. Setelah itu, di sini kita membuat dataset dengan nama kelompok 6 dengan nama table SOCR yang berisikan atribut ID, height, dan weight. Untuk proses ini, kita menggunakan data sebesar 200 data. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan variabel-variabel yang digunakan untuk mendukung proses dari Kamins ini. Yang pertama yaitu variabel koneksi untuk menghubungkan database dengan function yaitu MySQL Connect dengan diikuti name server, username, password, dan nama database. Langkah ini yaitu menghubungkan database ke dalam program yang kita buat. Selanjutnya yaitu variabel data untuk menganalisis bahwa row yang berisikan data-data dari database dan row ini dimasukkan ke dalam data array yang kita buat. Setelah proses pembuatan koneksi untuk menghubungkan database ke dalam program, selanjutnya kita akan memperkenalkan fungsi yang dibuat dalam program Kamins ini, yaitu pertama function Euclidean, yaitu menghitung jarak 2 titik dalam Euclidean space. Pada Euclidean ini kita dapat menghitung jarak terpanjang ataupun terpendek dari banyak titik dengan rumus Euclidean yaitu SQRT atau akar kuadrat dalam kurung $data 0 atau data height dikurang dengan nilai centroid 0 atau centroid height diikuti dengan vow atau akar atau pangkat 2 ditambah dalam kurung $data 1 atau $data 1 itu yaitu weight dikurang nilai centroid dari weight dan diikuti vow atau pangkat 2. Selanjutnya yaitu menghitung jarak terpendek data ke centroid dengan mengambil nilai yang terkecil dengan rumus jika iset tidak sama dengan minimum, maka minimum sama dengan value dan cluster sama dengan key, variable key bertambah 1. Lalu menjalankan return array cluster dan value minimum. Selanjutnya yaitu membandingkan centroid baru dengan centroid sebelumnya. Karena perhitungan ini akan berhenti jika centroid baru dengan sebelumnya itu sama, yaitu dengan variabel centroid lama sama dengan variabel centroid dalam kurung variabel iterasi dikurang 1. Jika variabel centroid baru sama dengan centroid atau dalam kurung iterasi. Pada variabel ini yaitu untuk membandingkan centroid baru dan lama. Jika berubah return true, jika tidak berubah maka jumlah data sama dengan 0 atau return false. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kamil. Maaf, saudara Rilo. Iya, halo semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Saudara Agung. Jadi pada function titik cluster ini
kita berfungsi untuk menentukan titik pusat dari setiap perhitungan iterasi yang ada. Lalu ada variabel link yang kita gunakan untuk memasukkan data dari database lalu memasukkan lagi ke kolom height maupun ke weight. Kolom height ditempatkan di data yang berisikan variabel 0 dan kolom weight ditempatkan pada data 1. Lalu selanjutnya kita menentukan jumlah dari klaster yang akan kita buat. Di sini kita membuatnya sebanyak dua klaster. Ada 2 klaster. Lalu untuk variabel run ini kita gunakan untuk menentukan centroid awal dengan cara mengambil secara random datanya dari data yang akan kita buat di sini menggunakan fungsi run. Lalu untuk variabel hasil iterasi maupun hasil cluster ini digunakan untuk menyimpan wadah untuk menaruh hasil setiap perhitungan. Nah, itu untuk menyimpan wadah untuk menaruh setiap hasil perhitungan yang sudah kita hitung. Mungkin itu untuk secara singkatnya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saudara Kamil. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai proses perhitungan per iterasi atau kita menggunakan function di atas, ada satu function yang kurang kami sebutkan, yaitu adalah function centroid baru. Function centroid baru di sini adalah digunakan untuk membuat centroid baru. Di sini bisa kita lihat saat semua data sudah dihitung, maka semuanya akan dijumlahkan berapa data yang berada di centroid 1, lalu dibagi berapa jumlah data keseluruhannya. Seperti itu. Nah, kita balik ke proses. Di sini kita menyiapkan variabel iterasi dulu, yaitu kita inisialisasikan iterasinya adalah 0. Karena program kami ini akan selalu berulang sampai kita menemukan hasil dari kedua iterasi ini menghasilkan centroid yang sama atau posisi jumlah klaster yang sama, maka kita akan menggunakan program while atau program berulangan. Di sini tabulatornya kita inisialisasikan sebagai array. Terus di sini bisa kita lihat bahwa untuk setiap data height dan weight, di sini kita masukkan ke for each, lalu kita masukkan ke tabulator, dan kita inisialisasikan bahwa value itu adalah height and weight. Seperti itu. Nah, di sini adalah penginisialisasian yang pertama. Lalu selanjutnya pada for each kedua, kita akan menghitung equilibrium-nya atau jarak centroidnya. Dikarenakan kita sudah menyiapkan nih data tersebut pada for each pertama ini. Pada for each kedua ini kita akan menghitung equilibrium antara value yaitu height and weight dengan value C ini. Value C ini adalah value dari centroidnya. Karena kalau kita balik lagi ke fungsi kehitung equilibrium, nah di sini bisa kita lihat bahwa yang menempati posisi value itu adalah data array, dan yang menempati posisi value C adalah centroid. Jadi data centroid yang kita buat sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah kita sudah menghitung equilibrium-nya, kita akan mencari jarak terdekat. Karena kan ada C1 dan C2. Nah, dari perhitungan equilibrium ini, misalkan data 1 atau ID pertama, itu hasil equilibrium-nya lebih dekat ke C1 atau lebih dekat dengan ke C2 dengan cara mencari nilai minimumnya. Semakin kecil, maka kita akan mengambil nilai paling minimum di antara kedua nilai tersebut. Bisa kita lihat di sini fungsinya. Di jarak terdekat ini, artinya sudah memenuhi. Selanjutnya, di
Di sini kita akan membuat centroid baru. Saat kita sudah selesai membuat iterasi atau sampai ke centroidnya, di sini kita akan membuat centroid baru untuk iterasi selanjutnya. Nah, dan di sini adalah program untuk membandingkan antara centroid lama dengan centroid baru. Jika tidak sama, maka dia akan berlanjut terus, tapi jika sama dia akan berhenti. Seperti itu. Terus di sini kita sudah memenuhi dari proses-prosesnya. Yang pertama adalah kita menentukan data awalnya dulu, lalu kita menentukan berapa jumlah cluster yang akan kita bentuk, dan di sini kita sudah menentukan bahwa centroid awal kita akan ambil secara random. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini kita sudah menginputkan datanya ke dalam tabel iter, lalu kita hitung equaledian-nya yang berada di tabel iter, kita cari jarak terdekatnya. Setelah selesai kita akan cari centroid baru, selanjutnya kita akan bandingkan, dan ini sudah memenuhi dari proses sebuah algoritma Kamins. Nah, yang pada bagian bawah ini adalah bagian untuk tampilan. Jadi bisa kita lihat seperti ini untuk menampilkannya. Nah, untuk menjalankannya, kita kan tinggal mengetikkan localhost, folder tersebut ini kita taruh di htdocs agar bisa berjalan. Nah, di sini di dalam folder htdocs ini saya menaruh program ini di dalam folder UAS. Sehingga saat kita jalankan, nah hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada data awal datasetnya sebanyak 200 data, dan ini adalah centroid awalnya yang kita ambil secara random. Ini adalah iterasi pertamanya, dan kita lihat ini adalah jarak data centroidnya, dan ini jarak terdekat. Nah, di sini kan dibandingkan nih, bisa kita lihat bahwa yang diambil itu yang terkecil. Yang terkecil maka akan dipilih jarak cluster kedua, seperti itu. Ini akan terus berulang sampai kedua iterasi terakhir itu sama dari sisi penggambaran datanya maupun dari sisi cluster centroidnya. Dan di sini kita bisa lihat di iterasi ke-8 6876, dan di sini kita bisa lihat hasilnya sama dan bentukannya sama, maka program cluster ini sudah selesai atau sudah finish. Dan ini adalah hasil dari finalnya atau yang nanti akan kita bentuk dalam penggambarannya, misalkan seperti itu. Dan jika kita refresh, maka akan berubah karena program ini pada dasarnya mengambil nilai centroid secara random, seperti itu. Nah, dari kami segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.